Tuhan, ajarlah kami berdoa. Apakah Tuhan berkenan dengan kehidupan doa Anda? Paus Yohanes Paulus II itu pernah menegaskan bahwa doa kita itu haruslah agung, intens, dan terus bertumbuh. Ia juga menekankan bahwa Tuhan ingin agar doa kita dipadukan dengan berpuasa. Karena Tuhan telah memutuskan pada saat ini untuk menjadikan doa dan puasa sebagai senjata utama dan paling efektif untuk melawan budaya kematian. Apa itu budaya kematian? Ya, lawannya adalah budaya kehidupan yang kita usahakan. Contohnya misalnya dalam suatu keluarga punya seorang anak dan cara menyuruh kepada asisten rumah tangga atau bicara ini menurut mamanya kok agak semena-mena. Maka dia memberitahukan kepada anaknya itu, "Nak, kalau engkau minta tolong atau apapun bicara pada Mbak, jangan lupa 3 kata. Tolong, maaf, dan terima kasih." Itu adalah kata-kata yang menghidupkan. Itu antara lain adalah budaya kehidupan. Lawannya tentu saja budaya kematian. Kalau Paus hari ini tanggal 24 Juli menetapkan sebagai hari kakek nenek sedunia dan hari lansia, hari kakek nenek sedunia yang kedua, itu juga adalah dalam rangka budaya kehidupan. Sering kakek nenek atau para lansia yang mungkin hanya terbaring karena memang sakit dan tidak berdaya, tidak dianggap sama sekali. Padahal karena merekalah maka kita ada. Karena merekalah maka kita hidup. Maka ditetapkan hari kakek nenek, hari lansia sedunia. Kalau temanya itu di masa tua tetap berbuah, dari ayat salah satu kitab Mazmur. Menurut kriteria-kriteria itu, sungguhkah kehidupan doa Anda itu memuaskan Tuhan? Untuk berdoa sebagaimana yang Tuhan inginkan, kita harus memandang Allah sebagai Bapa yang mengasihi kita. Dan itu yang pertama mengenai doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Jadi yang baru dan istimewa berkenaan doa Bapa kami itu bukan jumlah permohonan, tetapi cara Yesus menyapa Allah. Ia memanggil Allah, Sang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Ia memanggil Allah, Sang Hakim, orang hidup dan orang mati, itu sebagai Bapa. Persisnya bukan sebagai Bapa, tapi Abba, yang berarti papi, papa atau ayah. Begitulah cara seorang anak kecil dengan cinta yang intim, dengan cinta yang dekat dan keakraban yang tidak dibuat-buat, berbicara kepada orang tuanya. Dari sekian banyak kata-kata Yesus yang tercatat dalam keempat Injil, pasti Bapa ini termasuk kata yang paling suci.
relasi dengan Allah itu sifatnya akrab dan langsung seperti seorang anak terhadap orang tuanya. Ada keyakinan perlindungan dan kasih Allah. Dan Yesus sendiri mengajar kita demikian. Ia mengundurkan diri dari keramaian untuk menyendiri bersama Bapanya. Kadang Yesus juga berdoa sepanjang malam. Doa menjadi kebiasaannya, dan dengan demikian doa itu bukanlah aktivitas tambahan kalau ada waktu, kalau punya waktu atau kalau perlu, tapi bagian hakiki hidup beriman. Sayangnya saya sering terpaku pada rumusan dan bukan hubungan. Saya sering memperbanyak intensi dan bukannya memperdalam relasi. Doa merosot menjadi untaian kata yang memang sering dibuat indah dan menggugah, namun banyak kali dianggap bagaikan PIN pembuka ATM rahmat dan berkat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Abraham berhenti berdoa agar kota Sodom dan Gomora tidak dihancurkan. Doanya terbatas. Karena apa? Karena ia tidak yakin bahwa Allah itu adil. Ia tidak yakin lagi akan belas kasih Allah dan memproyeksikan konflik dalam dirinya sendiri pada Allah, dan karenanya ia menuduh Allah tidak sabar dan murka. Abraham hanya memiliki sedikit gagasan mengenai Allah sebagai Bapa. Bapa yang mengasihi, sehingga ia berdoa menurut pemikiran yang dimilikinya itu. Alangkah berbedanya doa Abraham dalam bacaan pertama dengan doa Yesus dalam Injil. Abraham bapa umat terpilih dan bapa kita dalam iman. Memang dia berani mendekati Allah untuk mohon kepadanya guna menyelamatkan penduduk Sodom dan Gomora. Ia sangat berani sehingga ia bahkan tawar-menawar dengan Allah. Tetapi ia tidak berani berbicara pada Allah seperti yang dilakukan Yesus. Ia akan berpikir kurang ajar, mengatakan, ayo papi miliki hati dong, santai saja terhadap Gomora, terhadap Sodom dan Gomora. Tidak ada yang menyebut Allah sebagai Aba, sebagai Bapa, sampai Yesus melakukannya. Dan kita diundang, atau tepatnya kita diberitahu untuk memanggil Allah sebagai Bapa, sebagai Aba, Bapa kita yang pengasih. Alasannya apa? Kita dapat melakukannya, alasannya apa? Karena Allah telah memberi kita hidup baru dalam persekutuan dengan Kristus. Dan hidup baru itu adalah keluarga Tritunggal Maha Kudus, hidup yang kita terima pada saat pembaptisan ketika kita menjadi anggota gereja. Artinya keluarga Allah di bumi ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita berada dalam Kristus, dapat dan harus selalu berdoa dengan kepercayaan yang penuh cinta pada Bapa yang dekat dengan kita. Dengan demikian kita akan berdoa sebagaimana yang seharusnya kita berdoa. Ada tulisan doa yang ditemukan dalam serdadu yang tewas dalam perang saudara
di awal sejarah Amerika. Doanya bunyinya sebagai berikut. Bapa, aku telah memohon kesehatan agar dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Tetapi aku diberi sakit sehingga aku dapat menyadari segala yang baik. Aku telah mohon kekayaan agar aku dapat bergembira. Tapi aku diberinya kesederhanaan, kemiskinan sehingga aku menjadi bijaksana. Aku telah mohon kekuasaan agar aku dihormati orang. Tapi aku diberi kelemahan agar aku dapat merasa butuh sesama dan butuh Tuhan. Aku telah mohon segala anugerah agar aku dapat menikmati hidup ini. Dan aku diberinya hidup sehingga aku dapat menikmati segala anugerahnya. Aku tidak menerima sesuatu yang kumohon, tapi menerima segala yang kubutuhkan. Dan di luar perkiraanku sendiri, doa-doa yang tidak diucapkan malah dikabulkan. Dan sekarang aku sadar, aku termasuk orang yang paling diberkati. Tuhan, hidupku begitu berharga karena merupakan anugerah-Mu. Biarlah sekarang hidupku makin berharga karena merupakan persembahan penuh kasih dan penuh syukur bagi-Mu. Hari ini saya ajak saudara-saudari berdoa, Roh Kudus bantulah aku dalam kelemahanku mengenai doa. Berserulah dalam hatiku, Aba, ya Bapa. Ubahlah doaku, ubahlah aku, ubahlah diriku. Tuhan berkati.